para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat. Dan kita saatnya berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat di channel pendidikan Anda Suyanto.id. Kali ini kita akan berbicara mengenai mata, jendela dunia katanya. Dan itu sangat penting buat kehidupan, buat belajar. Semua hasil belajar itu hampir mayoritas adalah lewat mata. Dan kali ini kita ada di episode ketiga bersama tokoh kita, tokoh muda, Dr. Ahmad Iqliluddin, spesialis mata. Beliau adalah ahli mata di Rumah Sakit Asri Medical Center Muhammadiyah dan juga dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof. Ketemu lagi. Ya. Nah, Mas, kita kan episode 2 yang telah lalu kita sudah bicara beberapa kendala-kendala apa yang harus dilakukan orang ketika menjumpai seperti kelilipan atau bagaimana menjaga supaya retinanya tetap sehat. Nah, kalau diurutkan, Dok, bagaimana orang awam harus menjaga mata dari banyak komponen mata, sejak dari kornea, pupil, bola mata, kemudian retina. Gimana, Dok? Silakan, Dok. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Jadi kita menyambung pembahasan yang sudah disampaikan di pembahasan pertama dan kedua kemarin ya, Prof ya. Karena ini berkelanjutan, kontinya kan gitu. Ya, jadi kembali saya masih membawa ini ya, Prof ya, peraga biar lebih mudah menjelaskannya kan gitu ya. Betul. Iya. Jadi kemarin kita sudah sampaikan dari bagian depan itu ada kornea, kemudian dimasuk di dalamnya ada ruangan bilik mata depan atau COA, kemudian ada pupil, di belakang pupil itu ada lensa, di dalam itu ada badan kaca atau istilahnya bahasa Yunani adalah vitreous body, vitreous. Kemudian paling dalam sini, jadi badan kaca itu yang ini ruangan di dalam bola mata itu. Kemudian paling dalam ini adalah yang kita sudah bahas di pertemuan pertama adalah retina. Nah, setiap bagian ini masing-masing memang punya karakteristik atau kekhasannya sendiri ya, Prof ya. Jadi kalau kornea karena dia paling luar, maka dia paling rentan terhadap paparan eksternal. Kemarin kita sudah bahas contoh paling mudahnya ya kelilipan kan gitu. Kelilipan itu karena kornea berarti kan pagernya paling luar dari mata kita. Maka kemarin ada pembahasan kalau kelilipan bagaimana sebaiknya ya, sebaiknya sebisa mungkin meskipun itu kadang spontan, sebisa mungkin itu jangan dikucek karena kita tahu kornea itu ada 5 ketebalan lapisan. Lapisan paling luar namanya epitel. Epitel itulah sebagai pagernya, pelindungnya yang kalau dia itu kita kucek dan ada benda yang masuk di mata itu kita kucek ya otomatis itu akan menyebabkan goresan di mata. Kalau itu sudah tergores ya awal mula dari proses kerusakan selanjutnya, mulai terjadi infeksi, mulai terjadi dan kalau kornea itu pernah luka, kita konsepnya adalah luka itu insya Allah kalau diobati bisa nutup. Cuman masalahnya akan meninggalkan bekas, akan ada sikatriknya, jaringan parutnya, dan bekas itu akan berwarna keabu-abuan atau keputih-putihan. Nah, sehingga makin luka itu dalam, bekasnya itu makin tebal. Padahal kita tahu konsep dasarnya adalah kornea itu harus diupayakan sebening mungkin. Nah, kalau dia ada bekas luka yang berwarna abu-abu atau putih, ya pasti impact-nya atau efeknya ke penglihatan jadi turun gitu istilahnya. Karena kan harusnya kita itu ya seperti jendela ruang, jendela kamar kita itu kan jendelanya bening harusnya. Kalau jendela itu atau kaca mobil, jendela mobil itu berembun, nah itu kan pasti penglihatan keluar jadi terganggu. Ya, kornea kalau ada bekas luka yang berwarna keabu-abuan ya pasti penglihatan jadi buram karena itu sebagai media yang dilewati cahaya dalam proses melihat. Dan jadi masalahnya, mohon maaf, mohon maaf, Dok, menyela. Jadi kornea itu sebelum lensanya yang kalau orang katarak diganti lensa itu beda ya antara urusan kornea dengan lensa yang biasa diganti ketika orang katarak itu, Dok. Ya, beda, Prof. Kalau lensa itu ada setelahnya pupil. Jadi dari luar sini, terus kemudian ini kita lihat yang coklat itu adalah iris, bagian lubang di tengah iris adalah pupil. Nah, di
di belakang pupil itu ada lensa. Sayang sekali ini kalau bening nggak kelihatan, Prof ya. Jadi di dalam bola mata kalau lensa itu. Nah, kalau Oke. katarak itu karena lensanya keruh. Nah, kalau jadi bagian lensa mengalami kekeruhan. Apa faktor risiko katarak? Mungkin waktu itu sudah sampai dibahas oleh Dr. Vivi ya waktu Ya, podcast juga ya. ya. Jadi kalau katarak itu paling banyak itu karena senilis, karena usia. Karena usia, rata-rata orang-orang berusia di atas 60 tahun itu biasanya sudah punya faktor risiko muncul kekeruhan di lensanya dan dipercepat dengan paparan sinar UV yang banyak, misalnya orang bekerja sehari-hari di lapangan, misalnya menjadi nelayan atau mungkin petani yang mungkin sehari-hari banyak terpapar sinar UV matahari. Nah, itu. Kemudian Oke. dipercepat lagi, kadang-kadang 30 tahun, 40 tahun sudah katarak karena misalnya ada diabetes, itu juga bisa mempercepat munculnya katarak. Ya, oke. Kemudian pasca trauma, misalnya waktu mudanya, waktu ininya terbentur, kena pukul kayu atau mungkin Kena terbentur bola, bola, nah bola itu. sepak. Ya, sepak bola ya itu sering sekali, Bro. Jadi main tenis atau main ini kena bola di mata itu seperti itu rentan sekali terjadi katarak gitu ya. Ya, oke. Baik. Jadi tadi karena kornea itu bagian terluar dari mata kita, maka dia berkaitannya faktor risikonya dengan eksternal. Jadi makanya kemarin kita sudah bahas, misalnya terkena sesuatu dari luar, kelilipan sesuatu gitu ya, sebisa mungkin jangan dikucek sebisa mungkin ya. Meskipun kadang-kadang itu spontan, kita pasti langsung berusaha menyingkirkan benda asing. Ya, ya, betul. Jalannya bagaimana? Ya, jalannya bagaimana dengan cara tadi itu dibilas supaya segera menyingkir kotorannya. Nah, kalau kemudian berlanjut ke dalam lagi, setelah kornea, bagian yang penting untuk kita rawat atau ya semua bagian mata itu pasti penting, tapi beberapa bagian itu menjadi berfungsi banyak di mata kita. Misalnya setelah itu adalah lensa mata. Tadi kalau lensa mata itu berkaitannya dengan katarak ya. Kemarin mungkin sudah sempat dibahas di podcastnya bersama Dr. Vivi juga. Itu kalau lensa katarak biasanya muncul karena kekeruhan di lensa berkaitan dengan usia pada umumnya. Rata-rata usia di atas 60 tahun itu sudah rentan muncul katarak di mata. Nah, kalau katarak ya untuk mencegah biar nggak mudah muncul katarak, maka karena dia itu reaksi penuaan, maka bisa dibantu dengan dicegah dengan konsumsi antioksidan. Itu bisa. Tapi kalau lensa yang sudah terlanjur jadi katarak, lensa yang sudah keruh, ya dengan saat ini teknologinya atau ilmunya dengan obat dengan tetes mata dengan obat yang diminum itu memang tidak bisa untuk menghilangkan katarak yang sudah terbentuk. Yang paling baik ya dilakukan tindakan untuk membersihkan kataraknya ya kita sebutnya sebagai operasi katarak seperti itu ya. Nah itu kemudian kalau berlanjut lagi ke belakang ya, kita kan kemarin bawa peraga ini ya Prof ya. Ya, Jadi ada betul. bola mata ini kan tadi kita sudah sampai di lensa mata di bagian dalam. Berlanjut lagi ke belakang ke retina. Retina itu kemarin yang di pertemuan pertama kita sudah bahas dia sangat berkaitan dengan vaskular pembuluh darah sehingga setiap kelainan pembuluh darah yang terjadi di tubuh itu bisa rentan membuat kelainan juga atau komplikasi juga di retina mata, di saraf mata. Jadi poin pentingnya adalah di sini kalau retina itu kita lebih menjaga untuk tubuh kita secara sistemik itu sambil dijaga biar aman terkendali kondisi sistemiknya, misalnya berkaitan dengan gula darah, kolesterol, dan juga tensi itu sangat rentan bikin komplikasi kalau di retina. Itu ya, Ya, Prof ya. Dok. Jadi Nyala, Dok. Antara ya, yang sangat rentan itu vulnerable terhadap retina itu di antara kolesterol, tekanan darah tinggi, gula, mana yang paling jahat terhadap retina, Dok itu? ya. Kalau dari epidemiologinya itu paling berisiko ya gula, Prof, gula masih menjadi yang utama dan jadi kemarin kita sudah bahas ya. Jadi untuk gula itu kan dia sifatnya merusak retina karena dia merusak pembuluh darah ya. Jadi ada gangguan di pembuluh darah. Jadi meskipun kalau orang sudah kena gula dan juga kadang bisa dalam satu individu itu
bersamaan munculnya. Dia selain menderita diabetes, dia juga menderita hipertensi, atau juga dia ditambah juga dengan dislipidemi atau gangguan kolesterol tinggi. Nah, itu sehingga saling menambah keparahannya gitu. Tapi paling tidak dari 3 itu yang wajib paling diwaspadai adalah gula darah. Meskipun tiga-tiganya sama-sama berperan bisa memunculkan komplikasi di retina ya Prof ya. Gitu. Jadi general check up itu saya kira penting juga, walaupun tidak khusus spesifik mata, kondisi tubuh kita, metabolisme, mekanisme yang ada itu sangat penting, Dok, saya kira. Ya, betul Prof, karena seperti tadi konsep dasarnya adalah 3 gangguan tadi itu, gula darah, kolesterol, tensi, itu kan problem utama dia bisa mengganggu fungsi pembuluh darah. Padahal pembuluh darah itu kan mensuplai semua organ tubuh kita, sehingga kalau misalnya itu tidak terkendali, ya sangat rentan muncul komplikasi di mana-mana. Sebagai contoh, gula itu kita kenal komplikasinya ada makrovaskular dan mikrovaskular. Makrovaskular misalnya contohnya komplikasi di otak, di jantung, ya gitu ya. Kalau mikrovaskular contohnya di mata, di retina tadi itu, atau di saraf, itu juga bisa muncul komplikasi di situ. Sehingga general check up itu saya rasa atau bisa menjadi gambaran tentang kesehatan tubuh kita secara umum. Karena kalau misalnya dari general check up itu kelihatan darahnya ada yang kurang aman gitu ya, meskipun baik itu fungsi darah maupun juga fungsi tubuh yang lain, misalnya paru-parunya kan nanti besok general check up diperiksa semua ya Prof ya, Ya, darahnya, kemudian ronsen toraknya, kemudian kadang EKG-nya, rekam jantungnya, kalau yang lebih lengkap lagi sampai treadmill, sampai bagaimana fungsi kesehatan jantungnya, memompanya bagaimana, apakah ada sumbatan atau penyempitan pembuluh koroner, yaitu setidaknya bisa menjadi gambaran fungsi tubuh kita itu bagaimana, insya Allah masih cukup terjaga sehat atau ada hal-hal yang berisiko, sehingga dari situ bisa ketahuan lebih dini, misalnya ada sesuatu yang bisa berisiko mengganggu kesehatan kita secara umum. Nah, kalau misalnya pagi ini kita bicara mata, ya bisa konsekuensi juga secara khusus bisa muncul di mata, terutama karena karena mata memang sangat berkaitan dengan kondisi tubuh secara umum, meskipun organ yang kecil tapi dia sangat berkaitan dengan suplai pembuluh darah tadi itu ya Prof ya. Ya. Dok, saya tanya ya, Ya. mata kita itu apakah punya sensor yang sangat cerdas? Misalnya ya, ibu-ibu yang goreng di wajan, tiba tas gitu, matanya itu kan juga bisa melindungi. Tiba-tiba kedip menutup, itu apa itu sebetulnya yang terjadi, Dok? Ya, itulah jadi bersyukur sekali Allah tuh menganugerahkan kita organ bola mata yang dilengkapi dengan sensor yang namanya gerakan refleks yang luar biasa ya Prof ya. Jadi refleksnya itu kecepatannya itu sangat sudah diatur untuk betul-betul kita nggak mungkin menyadari itu gitu loh. Dan itu sudah refleks itu ada banyak di mata yang bisa melindungi. Jadi terutama dari refleks berkedip. Refleks berkedip itu refleks yang sangat cepat sekali, bahkan seseorang kadang nggak menyadari bahwa tidak bisa diperintahkan gitu. Refleks kan gerakan yang involunteer, gerakan yang tidak disadari. Nah, sehingga itu termasuk salah satu mekanisme untuk melindungi biar mata tidak terkena paparan dari luar ya Prof. Misalnya cipratan minyak, atau mungkin kadang orang main bulu tangkis gitu aja kena smash, itu pasti kan sudah langsung refleks berkedip. Nah, mungkin juga sekaligus badannya juga melindungi dia dari terkena benturan atau pukulan di daerah matanya. Itu memang sudah, dan itu pusatnya mekanisme kerjanya langsung berkaitan dengan pusat di pengaturan refleks kita di otak ya Prof ya, langsung di situ langsung. Jadi kita tidak ada intervensi apa-apa dari tubuh kita untuk tapi memang sebagaimanapun itu tetap kadang kena juga bisa. Contohnya misalnya orang pas mengelas atau mungkin memotong besi, nah itu seringkali juga datang ke kita kena percikan gerinda, itu ya tetap bisa terjadi meskipun mata sudah berusaha semaksimal mungkin berkedip, tapi ya secepat itu juga masih bisa kena juga di mata, akhirnya percikan besinya nancep di kornea, itu ya bisa juga terjadi seperti itu Prof. Sehingga bagaimanapun meskipun kita dilengkapi refleks berkedip yang sangat cepat, tapi ketika kita bekerja di aktivitas yang kira-kira berisiko ada percikan di mata, ya lebih disarankan untuk memakai pelindung kacamata
safety gitu ya Prof ya, untuk mencegah biar tidak ada benda terpercik ke mata kita. Itu insya Allah lebih aman ya Prof ya. Ya. Kemudian ini mitos atau apa, Dok? Orang-orang itu kalau misalnya ya orang awam itu kadang-kadang kalau sakit gigi, kalau di atas itu saya nggak percaya itu. Tapi ada orang yang mempercayai takut dicabut. Memang sekarang dokter gigi jarang nyabut ya. Dulu-dulu itu kan ada era yang di mana dokter kalau ada masalah dicabut. Kalau sekarang kan dirawat. Konservatif ya. Apa ada hubungannya dengan gigi gigi atas dengan mata, Dok? Ya, kelihatan Prof. Jadi banyak juga ditanyakan ya, Dok, saya mau cabut gigi apakah aman untuk mata saya gitu ya. Sebenarnya tidak ada kaitannya ya Prof ya antara cabut gigi dengan mata. Tapi memang kalau ada problem di daerah gigi mulut itu juga kalau rentan bikin komplikasi di mata itu memang bisa Prof. Kita kenal namanya penyakitnya di mata namanya uveitis. Uveitis itu radang di iris kita bagian coklat mata itu ya, di uvea. Uveitis itu berasal dari kata uvea yang meradang, jadi namanya uveitis. Nah, kan gitu. Nah, uvea itu apa? Uvea itu struktur di mata yang tersusun dari iris yang warna coklat ini berlanjut ke dalam sampai ke belakang, itu nanti ada badan siler dan juga koroid ya Prof ya. Nah, bukan masalah dari cabut giginya, tapi masalahnya adalah misalnya ada peradangan di sekitar gigi mulut. Ada karies atau mungkin ada, ya mungkin dokter gigi lebih paham ya masalah di gigi mulut ya. Misalnya ada peradangan di gigi mulut, itu memang bisa peradangan itu mencetuskan peradangan di mata, itu bisa. Tapi kalau efek dari cabut gigi ke mata, asalkan selama melakukan cabut giginya secara higienis, secara bersih, dan juga sesuai dengan prosedur yang baik, saya rasa insya Allah semua penanganan oleh dokter gigi pasti dilakukan yang terbaik gitu ya. Ya insya Allah tidak ada masalah. Jadi cabut gigi secara aman, secara steril, secara higienis, ya semuanya aman. Tidak ada komplikasi di mata seperti itu ya Prof ya. Ya. Nah, berikutnya Mas. Jadi ini Dok, kadang kan orang itu sering mengobati dirinya sendiri. Jadi dokter dirinya sendiri to some extent gitu. Kadang-kadang orang nggak tahu, misalnya matanya capek, merasa apa, lalu beli obat tetes mata yang di umum, yang obat generik, yang dijual secara umum maksud saya, yang itu juga diiklankan misalkan saja. Itu sebetulnya ada bahayanya atau sebaiknya obat-obat itu adalah harus diresepkan dokter untuk mata. Ya. Baik, terima kasih Prof. Jadi secara umum kalau dari Badan Pengawas Obat kita itu sudah mengkategorikan obat-obat itu berdasar ada logo-logonya itu Prof. Ada logo hijau, logo merah gitu. Lingkarannya itu kalau di setiap obat kan pasti ada tandanya itu. Nah, untuk di mata itu sendiri, tetes mata itu juga sudah ada logo-logonya. Ada yang hijau, ada yang merah ya. Nah, sehingga harus berhati-hati kalau mau memakai obat, membeli obat secara bebas, maka pastikan itu yang memang tidak ada kandungan secara spesifiknya. Nah, masalahnya sekarang itu sangat mudah. Jadi istilahnya orang sakit mata merah dikit gitu, terus kemudian beli ke toko obat atau ke apotek gitu, nggih. Nah, terus kadang-kadang sudah hafalan kalau misalnya seperti itu, terus dikasihnya obat-obat yang ada kandungan yang agak berisiko, ada steroidnya. Nah, kita kenal steroid itu contoh jenisnya steroid adalah dexamethasone atau mungkin hidrokortison atau fluorometolon itu ya. Nah, di mana kalau itu ada steroidnya itu tidak boleh dipakai secara bebas sehari-hari. Nah, karena apa? Karena resikonya banyak, bisa mencetuskan glaukoma, bisa bikin katarak, dan bahkan misalnya ada luka di kornea, luka itu justru nggak akan susah nutupnya, sehingga luka akan terus berlanjut gitu ya. Nah, bagaimana kita lebih memilih untuk obat mata yang aman untuk penggunaan sehari-hari? Ya pakai tetes mata yang memang isinya itu murni artificial tears saja. Jadi kandungannya seperti air mata buatan, gitu aja sudah. Saya lakukan, ya. Ya, jadi itu yang nggak usah ditambahi apa-apa. Jadi pastikan ketika kita beli obat mata, kalau mau membeli bebas tanpa kita tahu sakitnya apa, sekadar pengen beli untuk menjaga kesehatan mata, udah tanya aja sama apoteknya, ini isinya
ini ya Mbak ya, netral ya, air mata buatan saja ya gitu. Nah, misalnya disampaikan ya ini isinya air mata buatan saja, artificial tears tanpa ada kandungan tambahan antibiotik, tanpa kandungan tambahan steroid, itu enggak apa-apa, monggo dibeli bebas, itu insya Allah aman-aman saja. Tapi begitu sudah ada tambahannya steroid, ada tambahannya antibiotik, itu sebaiknya periksa dulu kalau mau pakai itu, karena ada indikasi dan kontraindikasi pemakaiannya. Jadi kalau misalnya terlalu mudah, ya risikonya paling 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 berisiko ya langsung kornea, karena kan langsung kena tetes matanya langsung ya. Terus Oh, yang kedua, steroid jangka panjang tadi itu bisa mencetuskan glaukoma, bisa mencetuskan katarak, yang itu harusnya tidak perlu terjadi kalau kita lebih berhati-hati dalam penggunaannya, gitu ya, Prof ya. kalau kalau glukoma itu Ya, penyebabnya banyak hal ya. Kalau glukoma itu yang sering mengakibatkan kebutaan, Dok. ya betul, Prof. Jadi glaukoma itu disebutnya sebagai pencuri penglihatan, karena dia Oh, menghilangkan atau mengganggu penglihatan itu dari tepi dulu, Prof. Dari area lapang pandang kita yang daerah tepi dulu, bukan dari tengah. Sehingga hmm. pasien seringkali nggak menyadari kalau dia glaukoma. Karena dia melihat ke depan itu seolah-olah masih jelas. Ternyata penglihatan sudah mulai menyempit. Ya. Sehingga Oh, di fase-fase akhir, penderita glaukoma itu yang sudah terminal stage, sudah stadium akhir, dia penglihatan hanya sisa sedikit gitu. Cirinya kalau dia melihat harus kayak mencari, matanya oh, harus kayak ngepas-paskan gitu ya. Jadi istilahnya ngepas-paskan yang mau dilihat dengan daerah sisa penglihatannya itu. Nah, itu dan masalahnya dia sifatnya irreversible. Sama dengan gangguan retina, kalau glaukoma itu kenanya di saraf matanya, di nervus opticusnya yang sebelah sini ya, Prof ya. Kalau glaukoma itu kenanya oke. di sini. Kalau retina kan yang di lapisan dalam bola mata ini ya retina. Oke. Nah, itu karena dia sifatnya sama-sama sebagai organ atau jaringan saraf, maka eh, regenerasinya juga nggak bagus gitu. Sehingga ketika sudah terlanjur terkena, maka ya usaha kita untuk mempertahankan biar tidak tambah turun. Kalau membalikkan jadi normal lagi itu masih susah kalau teknologinya saat ini gitu ya, Prof ya. Oh, jadi kalau sudah kena glukoma itu untuk stagnan saja sudah paling bagus itu ya. Tidak Betul, menurun, tapi betul. Itu membaik. yang ya itu yang harus kita jaga biar nggak tambah turun kan seperti itu untuk glaukoma Oh, itu. Ya, ya. ya, Yang ya, mencegahnya apa, Dok? Glukoma itu yang bisa dilakukan oleh orang awam. ya. Masuk memakai obat harus hati-hati itu tadi. Di samping itu misal soal makan, kemudian dietnya yang sangat bagus untuk menjaga itu. Ya, secara umum glaukoma tidak berkaitan langsung dengan makanan, gitu, Prof. Memang Oh, ada yang glaukoma berkaitan karena komplikasi dari penyakit gula bisa juga. Jadi, tapi tidak langsung diabetes bikin glaukoma tidak, tapi diabetes lewatnya di retinopati diabetika dulu, kemudian retinopati diabetika menjadi komplikasi lanjut lagi menjadi glaukoma, biasanya tipenya yang neovaskular gitu ya. Jadi kalau secara umum dari makanan tidak langsung berkaitan secara linier, langsung garis lurus tidak terhadap glaukoma. Tapi aktivitas-aktivitas jadi glaukoma itu kalau kita bahas lebih lanjut memang agak dalam ya Prof ya. Nanti ya. ada yang tipe-tipenya kan gitu. Tapi secara umum itu sifat genetik itu ada di situ. Sehingga kalau misalnya memiliki keluarga, orang tua atau mungkin generasi di atasnya yang menderita glaukoma, maka akan lebih baik untuk keturunannya dilakukan screening untuk glaukoma itu sendiri, ya. Satu itu. Kemudian kedua lebih berisiko pada orang-orang dengan kacamata yang minusnya tinggi, ya, karena Oh, kacamata dengan minus tinggi itu juga bisa rentan memunculkan atau memicu penipisan saraf yang nanti menjadi ke arah glaukoma. Ketiga, glaukoma sekarang tren saat ini juga dikenal sebagai penyakit vaskular juga ujung-ujungnya, penyakit pembuluh darah di mana lebih hmm. berisiko pada individu yang mengalami atau menderita hipotensi. Jadi Oke. bukan hipertensi tapi hipotensi. Jadi Potensi. tensi rendah-rendah itu kadang-kadang bisa mencetuskan munculnya glaukoma yang tipe normotension glaukoma. Jadi glaukoma yang tipe NTG seperti itu ya, Prof ya. Sehingga nah, cirinya apa sih kalau kita kena glaukoma? Kadang-kadang kita nggak menyadari ya, Prof ya, tapi seringkali mata kok mudah kemeng-kemeng, mudah pegel-pegel. Karena kan glaukoma itu ceritanya karena tekanan bola mata biasanya tinggi, gitu ya. Jadi karena Oke. tekanannya tinggi, maka tekanan itu menghantam saraf mata yang bagian belakang itu. Jadi mendesak saraf mata sehingga sarafnya menjadi tipis. Terus kalau saraf sudah menjadi tipis, menjadi lebih tipis daripada saraf normal, maka kita sebutnya sebagai glaukoma dan mulai terjadi gangguan lapang pandang seseorang, gitu ya.
Meskipun demikian ya memang ada juga glaukoma yang tipe tekanan normal, masalahnya itu sehingga seringkali kecolongannya di situ. Jadi sangat sangat aman kalau tadi itu misalnya punya keluarga riwayat penderita glaukoma, mending screening dulu aja. Dok, saya mau memastikan saraf mata saya ini aman atau ada risiko glaukoma ya, Dok? Karena misalnya ibu saya atau ayah saya atau mungkin keluarga saya, kakak saya ada yang glaukoma, maka lebih amannya untuk keluarga yang lain juga ikut di screening dulu seperti itu ya, Prof ya. Nah, pada usia berapa, Dok, itu dilakukan untuk men-screening melihat akibat genetik itu tadi? Ya, jadi kalau yang seperti itu bisa dimulai dari umur-umur remaja itu sudah mulai bisa, Prof, di umur 16 tahun, 20 tahun itu sudah bisa dilakukan screening untuk glaukomanya. Karena juvenile glaukoma itu juga banyak kejadiannya. Jadi ya glaukoma yang terjadi di bawah umur 40 tahun itu banyak juga faktor risikonya ya, Prof. Itu istilah juvenile glaukoma ya. Iya. Untuk anak muda. Betul. Jadi juvenile glaukoma itu kriterianya yang terjadi di bawah umur 40 tahun itu juvenile glaukoma. Ada juga glaukoma yang kita sebut glaukoma kongenital. Glaukoma kongenital itu bawaan lahir. Jadi bayi dilahirkan kemudian itu ada juga glaukoma yang kalau glaukoma kongenital itu kelihatan sekali dari bentuk matanya. Kita sebutnya sebagai gambaran buftalmos. Buftalmos itu matanya seperti mata sapi. Jadi besar gitu, Prof. Ya, itu jadi cirinya kalau ada seorang anak-anak usia bayi masih umur di bawah setahun atau di kisaran di bawah 3 tahun itu ya. Kemudian dia bola matanya itu istilahnya lingkaran matanya atau korneanya itu membesar. Jadi harusnya kan kornea kita wajarnya sekian ini ukurannya ya, tapi dia kayak lebih besar ukurannya. Nah, itu harus curiga. Apalagi anaknya kok rewel, mudah nangis. Nah, itu karena biasanya seperti itu karena tekanan bola matanya tinggi. Karena tinggi ya pasti sakit. Kalau anak kan kalau sakit belum bisa bilang sakit gitu ya. Jadi cirinya dia terus gampang nangis, rewel, matanya juga kelihatan lebih melotot. Nah, seperti itu kita harus waspada. Jangan-jangan itu adalah glaukoma kongenital. Glaukoma bawaan lahir itu ada juga tipe seperti itu ya, Prof. Oke, baiklah, Dok. Saya kira sudah banyak informasi. Mudah-mudahan informasi ini mengedukasi banyak orang, Dok. Dan ya, insya Allah, Prof. Ya, tentu saja nanti kapan-kapan saya akan menghubungi dokter lagi ketika ada pertanyaan dari para pemirsa. Dan tentu saja, kalaupun nggak ada pertanyaan, saya juga ingin mendalami lagi informasi-informasi yang perlu disampaikan kepada netizen kita. Terima kasih, Dok, ya, atas kehadirannya. Terima kasih banyak, Prof. Mudah-mudahan ini bisa membantu memberikan informasi kesehatan mata kepada masyarakat. Matur nuwun kesempatannya, Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Sami-sami. Ya.